Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saudara, saya ingin berbagi sesuatu yang sangat penting saudara, ya. Apa itu? Mengenai karunia, ya. Kita mungkin sudah pernah mendengar tentang bahasa roh, ya. Bahasa roh ini adalah salah satu karunia saudara, ya. Tetapi kali ini saya tidak ingin mengajar atau memberikan pendalaman mengenai bahasa roh ini. Saya ingin saudara fokus mengenai karunia, ya. Kasih karunia. Karunia ini penting sekali untuk setiap orang Kristen pahami. Sebab jikalau orang Kristen tidak tahu apa itu karunia, maka akan tabrak-tabrak saudara, menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, ya. Banyak kesalahan yang akan terjadi di dalam kita mengiringi Yesus Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 6, firman Tuhan di sana mengatakan demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Garis bawahi saudara, ya, garis bawahi menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Apa itu kasih karunia saudaraku? Ya, karunia kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah sebuah pemberian dari pihak yang tingkatannya lebih tinggi daripada yang si penerima. Dalam hal ini kita berbicara mengenai pemberian dari Allah kepada manusia. Ya, jadi karunia berlain-lainan, tetapi itu boleh diterima oleh manusia menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Oleh karena itu kita pahami di sini sekarang, tidak ada seorang pun yang dapat merekayasa mengenai ini, saudara. Karunia termasuk bahasa roh, dan nanti kita akan baca apa saja karunia yang ada. Tidak satupun dari karunia itu dapat direkayasa atau direka-reka oleh manusia. Maka kita jangan baperan, ya. Jangan baperan. Satu-satunya yang dapat membuat kita hidup dengan memiliki karunia itu adalah jikalau kita, garis bawah ini saudara, jikalau kita hidupnya mengasihi Tuhan. Karunia ini tidak akan ada di dalam diri orang atau tidak akan tumbuh di dalam diri seseorang yang hidupnya sembarangan, yang dari pagi sampai malam hanya keduniawian, hanya memikirkan mencari kenyamanan hidup, hanya memikirkan harta kekayaan dunia. Ya, kalaupun dia beribadah, ya itu hanya karena retorika saja, bahwa dia setiap hari Minggu orang Kristen harus ke gereja, maka dia ke gereja. Hatinya tidak sungguh-sungguh punya kerinduan untuk terus-menerus mempraktekkan atau melakukan firman Tuhan dalam hidup. Hidup di dalam mengasihi Tuhan itu sajalah satu persyaratan yang harus dimiliki setiap orang untuk boleh memperoleh karunia ini. Karunia ini adalah sesuatu hadiah, pemberian yang haknya itu hanya ada pada Bapa yang di surga. Tidak ada manusia yang dapat menciptakan mereka-rekanya, ya, untuk mengadakan ini, tidak bisa. Kita sudah baca tadi, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nah, karunia ini diberikan, ya, untuk kepentingan. Ada kepentingan seseorang mendapatkan karunia itu. Apa kepentingannya? Ya, kepentingan adalah kepentingan ilahi, untuk kepentingan Tuhan. Ya, dalam 1 Korintus 12 ayat 7, 1 Korintus 12 ayat 7 di sana disampaikan, kita akan baca nanti sampai yang ke-11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ini pertama sudah keluar, ya, karunia berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Jadi iman itu pun karunia, saudara. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, makanya kan ada hamba-hamba Tuhan yang mempunyai karunia kesembuhan itu, mendoakan orang sakit sembuh. Ya. Apakah seseorang yang telah mendapatkan karunia ini dapat kehilangan karunianya? Bisa, ya, bukan hilang dalam arti Tuhan mengambilnya kembali, ya saudaraku.
Tetapi itu kemudian melemah, meredup, dan tidak berguna bagi orang itu lagi, karena hidup orang itu tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Bahasa roh ini termasuk karunia. Maka karena ini adalah merupakan karunia, tidak ada sekolahnya, saudara. Ya, saudara tidak bisa mencari satu tempat kuliah, tempat sekolah yang mampu mengajarkan tentang bahasa roh. Bahasa roh ini bukan sesuatu yang dipelajari. Karunia, saudara. Sudah dijelaskan di awal tadi bahwa karunia itu anugerah, pemberian daripada Bapa yang di surga kepada kita sesuka-suka hatinya Tuhan. Ya, tergantung bagaimana kita hidup mengasihi Tuhan. Jadi jangan saudara baperan, merasa saudara telah mampu berbahasa roh, padahal perilaku hidup saudara banyak yang tidak berkenan, atau paling tidak saudara tidak punya niat yang tulus untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ya saudara, jadi kita jangan sembarangan mengklaim karunia ini, karunia itu, saya punya. Jangan, ya saudara. Hidup kita harus sungguh-sungguh ya mengasihi Tuhan untuk memperoleh karunia ini. Sebab saya sudah katakan tadi, Tuhan tidak akan memberikan karunia yang mahal ini, yang sangat mulia ini kepada orang-orang yang hidupnya sembarangan, ya, yang melakukan hal-hal yang tidak berfaedah dalam hidup, ya, yang pagi sampai malam hanya mengejar dunia, ya, mencari kenyamanan hidup, ya, gelisah, risau, khawatir dengan kehidupannya, tidak mempunyai hati untuk percaya sungguh-sungguh kepada pimpinan Tuhan. Saudara, ayat 12, 1 Korintus 12 ayat 11 saya lanjutkan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti garis bawahi saudara, yang dikehendakinya. Ya, kalimat penutupnya, yang dikehendakinya. Maka bagaimana seseorang dapat mempunyai karunia, misalnya menyembuhkan orang sakit, ya, bahkan dapat membuat mujizat, ya, dapat berbahasa roh, yaitu tergantung kehendak daripada Bapa yang di sorga. Kita tidak bisa mempelajari hal-hal demikian, saudara. Karunia itu ada di dalam diri setiap orang, tetapi dia hanya akan tumbuh besar, berguna, bermanfaat bagi orang lain apabila orang ini betul-betul mengasihi Tuhan, hidupnya rindu untuk tetap melakukan firman Tuhan. Maka karunia itu mulai akan terlihat nyata dalam hidup orang tersebut. Jadi saudara sekarang sudah memahami bahwa karunia itu adalah merupakan anugerah daripada Bapa yang di surga. Tidak seorang pun yang dapat mereka-reka, ya, atau merekayasa atau mempelajarinya. Di seluruh dunia saudara tidak akan ketemu sekolahnya. Ya, tidak ada. Ini semata-mata pemberian daripada Bapa yang di surga. Demikian saudara sudah mendengarkan pembelajaran ini. Kiranya memberkati saudara. Kita jumpa lagi dalam renungan yang lainnya. Haleluya. Amin.